sekalian, jumpa kembali dengan tutorial seadanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara membuat peta. Membuat peta menggunakan peta shapefile yang bisa di-download di berbagai situs penyedia shapefile. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum kita membuat peta ini. Yang pertama adalah tentu saja peta wilayah se-Indonesia. Ini bisa dimisalkan di web Indonesia Geospasial. Begitu juga dengan peta tentang wilayah jalan se-Indonesia. Kemudian sebuah file Excel yang berisi data tentang capaian STBM di salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Ini sebagai contoh saja ya. Ini adalah Kecamatan Bungkal. Data-data di Kecamatan Bungkal ada beberapa banyak desa. Ini adalah desa-desa di Kecamatan Bungkal. Ya, kita gunakan data tadi untuk membuat peta tentang status STBM. Ya, status STBM. Oke, untuk yang pertama tentu saja kita buka aplikasi pembuat petanya ya. Aplikasi ArcGIS ya, ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat keperluan peta tersebut. Di samping tentu saja masih ada banyak aplikasi lain yang serupa, misalkan QuantumGIS, ArcView dan lain sebagainya. Kita buka aplikasi. Iya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ArcGIS. Langkah yang pertama, kita klik OK saja karena kita akan membuat sebuah proyek baru, new empty map ya, sebuah map kosong ya. Kemudian yang kedua, kita tampilkan Art Toolbox window ya. Ini untuk memudahkan, kita tampilkan ini, kita klik ya, kita susun saja misalkan di bawahnya, kita atur tampilannya supaya memudahkan seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita menambahkan peta wilayah Indonesia tadi yang akan kita potong menjadi wilayah Kecamatan Bungkal. Itu bisa dilakukan karena tersedia data untuk semua wilayah di Indonesia. Tentu saja kita bisa memilih wilayah manapun. Misalkan kita ingin memotong atau membuat peta sebuah kabupaten tertentu, kecamatan tertentu, atau desa-desa tertentu. Berhubung kita punyanya data sanitasi di Kecamatan Bungkal, maka kita ambil saja peta untuk Kecamatan Bungkal, kita buatnya. Kita cari dulu data SHP file tentang wilayah Indonesia ya. Wilayah Indonesia tadi kita taruh di latihan. Oke, kita cari peta SHP tentang Indonesia desa ini. Kita buka Indonesia region SHP ini ya, kita add. Setelah peta ini terbuka seperti ini adalah peta yang berisi pembagian wilayah-wilayah seluruh Indonesia ya. Ini kalau kita besarkan seperti ini ya, peta wilayah seluruh Indonesia. Ini ada Kalimantan dengan pembagian berbagai desanya, begitu pula di pulau-pulau lain. Kita akan melakukan pemotongan peta ini untuk mengambil wilayah Kecamatan Bungkal. Pertama kita klik analisis tool ya, di Art Toolbox. Art Toolbox ini ada analisis tool, kita double klik, kemudian kita pilih ekstrak, double klik, kita pilih select. Iya, ini untuk memotong atau memilih peta area tertentu. Yang pertama kita ambil dulu input features. Jadi input yang kita gunakan tadi adalah Indonesia region ini. Kita klik saja panah bawah ini, kemudian kita klik di sini, double klik. Ya, setelah dia masuk, kemudian berikutnya output future class. Ini adalah pilihan untuk melakukan pengaturan file hasil editing kita.
ya ini defaultnya dia disediakan di D, latihan, SLB Indonesia Desa, Indo Desa Region. Dia memberikan default nama seperti ini. Kita bisa mengganti dengan yang terakhir ini, kita ganti misalkan peta Kecamatan Bungkal seperti itu ya. Atau kita bisa juga melakukan penggantian dengan klik di folder ini, kita masukkan di sini misalkan peta Kecamatan Bungkal ya, kita save. Dua cara tersebut sama ya. Kemudian expression opsional ini sesuatu yang penting. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode SQL perintah pemotongan peta. Namun jangan khawatir, ArcGIS sudah menyediakan metode yang sangat mudah untuk dipahami. Caranya adalah kita dengan melakukan klik di SQL ini ya. Kemudian kita tentukan parameter apa yang akan kita pilih dan kita tentukan area-area di bawahnya. Karena kita akan membuat peta kecamatan ya, maka kita pilih ini, double klik di kecamatan, kemudian tentukan dengan diikuti tanda sama dengan ini, diklik, kemudian klik get unique value ya. Di sini kita disuruh untuk memilih kecamatan mana yang akan kita inginkan untuk dipotong. Nah, karena ini berisi jutaan data ya, nama-nama kecamatan di seluruh Indonesia, karena kita menggunakan peta Indonesia, maka kita bisa memanggilnya dengan mengetikkan nama kecamatannya. Misalkan kita ketikkan Bungkal begitu, ini akan tampil ya, Bungkal. Tinggal kita double klik ya. Setelah itu kita klik OK ya, klik OK di sini ya. Maka setelah tampilan seperti ini ya, input feature sudah kita pilih peta Indo Desa Region, kemudian output feature kita sudah tentukan bahwa peta kita nanti dinamai peta Kecamatan Bungkal, disimpan di dalam folder YouTuber ya, di dalam di dokumen ayah. Kita bisa ganti juga ini sebetulnya lokasinya, supaya memudahkan kita ganti saja dulu tempatnya di latihan membuat peta ya. Kita kasih nama peta Kecamatan Bungkal supaya menjadi satu dengan file-file latihan kita save. Kemudian parameter expressionnya yang sudah kita masukkan melalui kode SQL tadi selesai, kita klik OK. Tunggu proses yang terjadi. Maka ketika sudah ada pesan seperti ini, execute selected successfully, maka proses pemotongan selesai. Kita bisa lakukan close dengan klik tombol di atas ini, close ya. Nah, tampilan kita masih belum berubah ya. Karena apa? Karena ini masih tampil di Indo Desa Region. Untuk menampilkan peta kecamatan kita tadi, ini yang kita kasih nama Kecamatan Bungkal tadi, kita harus remove peta Indo Desa Region. Jangan khawatir, ini hanya meremove di dalam project ini, tidak menghilangkan file asli dari Indo Desa Region. Klik remove ya, maka tinggal satu layer saja peta kecamatan. Kemudian kita bisa menampilkan tampilan view dengan full extent ini, supaya peta kita ditampilkan fit ukuran layar kita ya. Ini file toolbar full extent, kita klik maka tampillah peta Kecamatan Bungkal ya, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Seperti itu cara kita menampilkan peta. Lalu peta ini misalkan kita menginginkan untuk ditampilkan nama-nama desanya, seperti apa caranya? Kita tinggal klik kanan kembali di nama peta ini, kemudian kita pilih label features, ini kita klik ya. Kita klik kanan nama peta, kemudian label features, kita klik, maka ditampilkan nama-nama desanya seperti ini.
Kalau kita tidak ingin nama desa tampil, ya kita lakukan hal yang sama. Kita klik kanan, kemudian kita hilangkan checklist di sebelah kiri label features ini. Ya, seperti ini. Baik, menuju ke langkah berikutnya, kita akan menggabungkan peta ini dengan peta jalan yang kita miliki. Ya, kita tadi memiliki sebuah peta jalan. Ini OSM Road, ini peta jalan ya. Di sini kita ingin gabungkan peta itu dengan peta jalan ini supaya peta Kecamatan Bungkal dilengkapi dengan jalan-jalan di desanya. File ini juga berisi file jalan-jalan seluruh Indonesia, maka dari itu kita perlu juga melakukan pemotongan. Caranya adalah kita tambahkan lagi dengan klik menu add data ini ya, add data, kemudian kita buka file petanya ya, ada di OSM Road ini, kita klik kemudian kita add ya, maka kita tunggu prosesnya. Di sini ditambahkan jalan-jalan. Sementara jalan-jalan ini masih seluruh wilayah di Indonesia, padahal kita hanya membutuhkan jalan yang ada di Kecamatan Bungkal ini ya. Untuk itu kita melakukan pemotongan mirip-mirip dengan cara ketika kita memotong peta wilayah tadi. Caranya adalah kita klik kanan, kita klik di analisis tool ya, kita klik di clip ya, karena kita akan memotong menggunakan pola lain. Kalau tadi kita select karena kita hanya memilih, memotong dengan memilih. Kalau pilihan ekstrak clip adalah kita memotong dengan menggunakan bidang potong area lain berupa peta dari Kecamatan Bungkal ini. Yang pertama, input future-nya tentu kita akan masukkan peta JIS ORM Road, peta jalannya, input utamanya ya. Kemudian clip future ini adalah yang digunakan untuk memotong tadi peta kecamatan ini ya. Oke, kemudian output fitur kelasnya ini ada di folder D, latihan membuat peta OSM Road. Kita rubah ya supaya peta kita nanti nyimpannya di tempat yang kita inginkan, dan kita beri nama peta Bungkal jalan gitu ya, sudah dilengkapi jalan. Kemudian ini kita biarkan kosong saja, langsung kita klik OK ya. Cermati bahwa peta kita hasil penggabungan ini akan disimpan di latihan membuat peta dengan nama peta Bungkal jalan. Kita klik OK iya. Tunggu proses sampai muncul pesan di sini sukses. Kita cermati dan tunggu hasilnya. Seperti ini ya. Setelah muncul pesan successfully ya, cracking futures, assembling future, executive clip successfully, maka kita klik close ya. Sama ini ya, akan muncul beberapa peta ya. Kita akan menghapus data ini supaya ditampilkan peta yang kita inginkan saja. Cara menghilangkan peta jalan di luar desa Kecamatan Bungkal adalah kita klik di kanan, kita klik remove ini ya, maka jadilah peta yang khusus Kecamatan Bungkal dengan nama-nama atau dengan jalan-jalannya. Selesailah proses pemotongan peta Bungkal termasuk dengan jalan-jalannya. Langkah berikutnya adalah kita mau membuat
peta ini menjadi berisi data-data sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kita gabungkan data, ya, data tabel Excel STBM yang kita miliki ini ke dalam peta, ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dicermati terkait data yang kita akan join atau gabung ke dalam peta. Yang pertama adalah tentang baris tabel atau kepala tabelnya. Ini tidak boleh dalam bentuk gabungan sel atau merge sel, dan upayakan bahwa nama-namanya ini pendek-pendek saja, tidak usah panjang-panjang dan hanya satu baris. Kemudian nama-nama sel kunci atau sel yang akan kita gunakan patokan, yaitu desa ini, haruslah sama persis dengan nama atribut yang ada di peta. Untuk itu kita periksa dulu nama atribut di petanya apakah benar-benar sudah sama dengan atribut kita ini atau nama-nama desa ini atau belum. Caranya adalah kita buka atribut di petanya, ya. Seperti ini, kita klik kalat, ya, klik open atribut tabel, ya. Ini, ya, nama kecamatan, ya, desa, Bungkal dan lain sebagainya, ya, banyaknya data kematian, angka dan lain sebagainya. Kita bisa menghilangkan beberapa kolom yang tidak dibutuhkan kalau diinginkan, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Cara menghilangkannya seperti apa? Misalkan kita ingin menghilangkan ini sumber air, kita tinggal klik kanan di kepala tabel, kemudian kita bisa klik delete fill. Ini kita coba, ya, sumber airnya kita delete, ya. Ada pesan klarifikasi seperti ini, bahwa peringatan bahwa deleting fill cannot be undone, artinya fill yang sudah dihapus tidak bisa diunduh atau dibatalkan, ya. Kita klik yes saja, maka sumber airnya hilang. Oke, sekarang kita mau memeriksa kebenaran data-data ini, ya. Ini yang kita jadikan sel kunci harus sama-sama persis mulai dari kepala tabelnya termasuk isinya ke bawah, ya. Maka kita periksa dulu. Kita tekan print screen, ya. Kita masuk ke pen, ya. Kita mau mengambil gambar, kita tekan Ctrl V desa ini, ya, untuk kita tempelkan di Excel kita supaya kita bisa memeriksanya, ya, seperti ini. Kita pilih, kita Ctrl C, kita masukkan ke sini, Ctrl V, ya. Ini kita jejerkan apakah sudah sama persis, ya. Ini ada pelem sama koripan, bekare, nambak, kalisat, mundu, pager, belang, bungkal, ketonggo, pundi, bancar, padas. Baik, sudah sama persis mulai dari sel kunci sampai isinya, maka ini tidak perlu kita hapus kembali. Nah, itu yang perlu dilakukan untuk penyiapan tabel supaya data-data tadi bisa digabungkan ke dalam data sel secara sempurna. Ya, kita simpan dulu ini. Langkah-langkah penggabungannya adalah dari menu peta kecamatan ini, ya. Kita klik option, ya. Kita pertama sebelum ini tampil, kita tampilkan dulu atribut tabelnya, ya. Untuk menggabungkan tabel maka kita harus buka atribut tabelnya. Cara membukanya, ya, klik kanan petanya, kemudian klik open atribut tabel, ya. Setelah open atribut tabel ini tampil atau atribut tabelnya terlihat, kita klik option, ya. Di bawah ini ada sebuah tombol option, ya, di atribut peta kecamatan Bungkal. Kita klik option, kemudian kita klik join and related.
join and related, gabung dan hubungkan. Kemudian geser ke kanan, klik join ya. Oke, tampil seperti ini. Kita tinggal melakukan pengaturan untuk penggabungan. Kita jelaskan satu persatu dulu. Nomor satu ini, choose the field in this layer that the join will be based on. Jadi kita diminta untuk memilih sebuah sel kunci atau sebuah media yang akan digunakan di layer ini, yang akan kita gabungkan. Ini kita pilih desa sebagai sel kuncinya ya, karena kita membuat peta kecamatan dengan nama-nama desa, sedangkan judul tabel kita adalah desa, maka sel kunci yang digunakan adalah ini, desa ya, sebagai patokan. Kita klik desa. Kemudian yang kedua, kita perlu periksa choose the table to join to this layer or load the table from this ya. Kita buka ya, kita mau memasukkan tabelnya, kita buka datanya ya. Tabel kita adalah tabel data sanitasi STBM Bungkal dalam bentuk file Excel ini. Maka kita pilih ini dan kita klik add. Kemudian kita pilih nama sheetnya ini ya. Nama sheetnya tadi adalah sheet Bungkal ya. Kita klik, kita add. Setelah seperti itu, kita pilih choose the field in the table to base to join. Karena kita menggunakan base-nya di sini desa, di tabelnya juga kita pilih desa. Kemudian keep all record atau keep only matching record ya, kita pilih keep saja supaya data ditambahkan semuanya. Kemudian kita klik OK, ini tombol di bawah ya. Kita tunggu prosesnya. Maka data ini sudah dimasukkan. Kita bisa lihat dengan menggeser ini ke kanan, biasanya akan dimasukkan di paling kanan ya. Ini data jumlah penduduk, jumlah kakak, jumlah rumah, pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5 sudah ditambahkan ke dalam data peta kita yang tadinya hanya data tersebut tidak ada di sini ya. Tadi datanya hanya sampai di sini. Baik, setelah itu kita bisa tutup dulu. Kita telah sampai pada tahapan pembuatan peta yang sudah berisi jalan dan data-data petanya. Baiklah teman-teman sekalian, setelah tadi kita melakukan penggabungan data STBM ke dalam peta ini, saatnya kita menampilkan data-data tadi ke dalam bentuk peta. Jadi kita ekspresikan capaian data tadi ke dalam warna-warna peta. Misalkan salah satu pilar tercapai, maka peta tadi akan berwarna tertentu, dengan yang kondisi tidak tercapai berwarna tertentu. Perlu dipahami adalah di sini bahwa ArcGIS itu mengatur tampilan-tampilan dalam banyak layer. Jadi kita bisa melakukan pengaturan, saling menumpangkan layer-layer untuk melakukan tampilan tertentu. Misalkan ini peta ini menampilkan label nama desa, kemudian kita bisa tampilkan lagi berapa persentase capaian pilar tertentu dari STBM. Nah, itu caranya adalah kita tambahkan peta lagi yang sama, tapi kita rubah pengaturan labelnya menjadi capaian STBM. Baik, kita tambahkan dulu petanya ya. Kita ambil petanya di D. Tadi kita latihan membuat peta. Ini adalah peta kita ya. Kita tambahkan. Nah, kita rubah tampilannya. Peta yang ini menjadi
menampilkan capaian double klik peta kecamatan ini, kita rubah simbologinya ya. Kita masuk di tampilan labelnya, kita rubah labelnya menjadi pilar ketiga misalnya ya. Kita apply, kita lihat tampilannya ya, kemudian kita klik kanan, kita tampilkan labelnya, maka di sini akan ditampilkan capaian, persentase capaian dari desa ini. Jadi peta kecamatan yang ini adalah menampilkan nama desanya, peta kecamatan yang di atas kan menampilkan capaian prosentasenya. Baik, setelah demikian kita akan mengimplementasikan warna-warna tadi ya. Ya, simbologi, kemudian quantity, kita value add fill-nya kita rubah menjadi pilar ketiga ya. Kemudian classify-nya, karena kita hanya menentukan tercapai dan tidak tercapai, maka kita pilih 2 saja. Kita rubah skor kategori, berapa sudah tidak tercapai dan berapa tercapai, misalkan 99 dan 100. Kita oke, maka linknya ini kita rubah, dia akan menjadi 99 dan 100. Kita ganti labelnya yang 99 100 ini tidak tercapai atau belum tercapai. Yang di sini 100 ini telah tercapai. Kemudian kita rubah warnanya dengan double klik. Jika tercapai maka warna akan klik warna merah ya. Kita oke, kemudian yang telah tercapai warna hijau, artinya aman ya. Oke, kita apply, maka tampilan peta akan seperti ini, mengindikasikan bahwa desa-desa tertentu dengan status tertentu ya, seperti ini, kunti 100% berwarna hijau, artinya telah tercapai kinerja atau capaian dari pilar ketiga STPM. Sementara desa yang lain masih di bawah 100 ya, ini sehingga dia berwarna merah ya, seperti itu. Setelah demikian, maka selanjutnya kita coba untuk membuat layout peta. Jadi membuat peta yang siap untuk dicetak ke dalam sebuah media kertas, atau kita juga bisa mengirimkan sebuah file dalam bentuk hard copy dengan berbagai tipe file, misalkan JPG, PNG dan lain-lain sebagainya. Oke, kita coba saja masuk ke menu layout ya. Menu tampilan layout dapat diakses di sini ya. Ini di sebelah kiri bawah ada gambar layout view, gambar kertas. Kita klik di sini, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ada batasan kertas di kiri kanan ya. Kita bisa sesuaikan pengaturan kertasnya dengan klik file ya, kemudian klik pick and print setup, ini klik. Kita bisa menentukan tipe printernya di sini, apa yang printer kita pakai ya, sesuai printer kita. Kemudian kita bisa atur kertasnya, misalkan kita memakai kertas apa yang kita gunakan ya, kita pakai A4 saja. Kemudian kita juga bisa mengatur printer port dan lain sebagainya ini. Kemudian orientasinya apakah portrait atau memanjang dan landscape atau melebar.
biasanya untuk peta kita pilih ini ya, kita klik OK saja. Lalu kita sesuaikan ya petanya supaya dia bisa fit di media pencetakan kita seperti ini. Misalnya kita tinggal drag, tarik ya, tekan, tahan, digeser ke atas atau ke bawah disesuaikan dengan tampilan peta. Nah, besar kecil tampilan peta ini akan dipengaruhi berapa skala yang tertampil di sini. Kita bisa menyesuaikan peta ini dengan merubah pilihan-pilihan yang ada di sini. Kita coba ya. Kita jadikan dia 1:100.000 ya. Kita klik, maka petanya akan lebih besar. Kita tambahkan lagi misalkan 1:24.000, terlalu besar. Ya, jadi ringnya adalah berkisar antara 100.000 ya, ini tadi. Kita coba saja, kita besarkan skalanya, kita kecilkan, bandingannya menjadi 80.000 itu. Nah, atau misalkan ini lebih besar lagi, kita ganti menjadi 75.000 ya. Ya, saya rasa ini pas. Langkah berikutnya adalah kita akan menyiapkan border luar ya, border luar yang nantinya lebih mempermanis tampilan peta kita. Caranya adalah di bawah ini perhatikan ada toolbar drawing ya, toolbar drawing yang bisa digunakan untuk menggambar berbagai keperluan. Ini ada bentuk lingkaran dan lain sebagainya, kita pilih yang persegi saja. Kemudian kita gambarkan di sini dengan klik, tahan dan geser ke kanan sesuai area bidang gambar kita, kertas A4 kita ini ya. Setelah dirasa pas, dilepaskan. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa mengatur supaya ini tepat center di tengah ya. Kita klik kanan di area ini, kemudian align to margin ya, seperti itu. Kemudian kita atur supaya ini berada di belakang peta. Caranya adalah klik kanan, order to backward ya, tadi ada di belakang peta. Kita juga bisa mengatur kembali supaya ini menjadi transparan, karena kita hanya membutuhkan garis luarnya saja. Kita klik kanan ya, kemudian klik properties ya. Disinilah menu pengaturan yang lengkap kita bisa lakukan. Simbolnya ini ya, pertama simbol, kemudian ada fill color atau ini isi warna. Di sini warnanya adalah seperti ini, kita ubah supaya tidak ada warnanya dengan klik di panah ke bawah ini, kemudian kita pilih no color. Outline color atau warna garis luar kita ganti warna hitam misalnya. Outline width atau ketebalan garisnya kita tambahkan misalkan menjadi 2. Kalau sudah pas kita klik OK ya, maka kita sudah dibuatkan sebuah garis tepi. Berikutnya, pada umumnya peta ini dibagi menjadi 2 area. Sebelah kiri adalah gambar peta, sebelah kanan adalah berbagai komponen penjelasan tentang peta, termasuk judul peta, skala peta, label peta, siapa yang membuat dan lain sebagainya. Untuk itu kita buat sebuah kotak di sini dengan cara kita copy saja ini ya. Kita copy, kita pilih, kemudian klik kanan, copy, kemudian klik kanan lagi, paste ya. Luar saja, klik kanan, paste ya. Ini adalah garis kita yang baru kita pastekan. Kita buat tarik ke kanan supaya dia bentuknya mirip-mirip ya. Kemudian kita ratakan kotak ini dengan area tepi peta. Kita pilih salah satu ini, kemudian kita tekan tombol shift di keyboard, klik lagi ya. 2 sudah terpilih seperti itu, kemudian klik kanan, klik align atau perataan, kemudian pilih align top ya, supaya diratakan atas seperti itu. Kemudian klik kanan lagi, klik align
align to right, diletakkan di bagian kanan dari gambar. Nah, seperti itu. Maka gambar ini sudah rata ya. Lihat ya perataannya. Kita bisa geser juga apabila masih belum fit di kertasnya ya, kita bisa geser seperti itu. Nah, sesuaikan kembali ya. Proses pengaturan sama dengan Microsoft Office ya, kita tinggal tarik geser, drag dan drop ya, tekan geser, lepas, seperti itu bridge. Kemudian di bagian atas ini biasanya akan ada sebuah judul peta ya. Judul peta kita bisa membuat kotak di sini untuk membatasi judul dengan komponen-komponen yang lain. Caranya adalah kita copy saja ini ya, klik kanan copy, klik kanan paste ya, kita tarik ke atas misalkan selebar ini untuk judul petanya, kemudian kita ratakan kembali dengan kotak yang ini, align right, kemudian ke kanan align top ya, seperti itu. Kita juga bisa melakukan pemilihan semua komponen dengan melakukan seperti ini ya. Kita klik kemudian tahan geser ke seluruh area gambar ya, kemudian kita bisa tinggal geser gambar kita secara bersamaan ya, seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan membuat judul peta. Cara membuat judul peta yaitu dengan menambahkan teks ya, ini ya, ke dalam gambar. Kita klik kemudian kita bisa mengetikkan di sini ya. Misal kita bisa ketikkan capaian pilar 3 SDPN seperti itu, Kecamatan Bungkal ya, kita oke dulu. Ini adalah teks kita tadi. Geser ya. Kita juga bisa melakukan pengaturan ulang dengan double klik di sini ya. Kita atur rataannya di tengah, kita bisa atur juga huruf-hurufnya ya. Huruf-hurufnya kita bisa atur dengan cara klik di bawah ini, ada huruf-huruf, kita 20 misalkan ya, kita agak kecilkan sedikit 19 misalnya, kita kasih efek tebal ya, peta capaian pilar 3 SDPN Kecamatan Bungkal. Ini kita naikkan seperti itu. Ini judul peta sudah terbuat ya. Kita selanjutnya memasukkan label ya. Label kita bisa buat dengan klik menu insert, kemudian klik label ya, atau legend. Ini kita mau masukkan legend, klik legend ya. Nah, kita geser dua, kita hanya akan ambil satu ya, kita geser dua ini, kita pilih ya, tekan klik kemudian tekan tombol shift dan klik berikutnya kita geser ke kiri,
kemudian kita klik next, kita klik next lagi. Kita jika ingin menambahkan border ya, kita tahu pilih bisa bordernya, kalau tidak ya biarkan kosong ya. Kita klik next lagi ya. Ini adalah pengaturan garisnya, kita klik next. Ini adalah model wizardnya ya, kita klik finish ya. Ya, ini legend yang peta yang benar. Kita bisa tarik untuk besarkan seperti itu. Legend peta kecamatan, persentase pilar ketiga ya, kita bisa atur huruf-hurufnya, misalkan hurufnya 18 dan lain sebagainya ya, sesuai kebutuhan. Seperti itu. Misalkan di sebelah kanan ini kita ingin menambahkan arah mata angin ya, arah mata angin di sini kita bisa tambahkan dengan klik kembali insert, kemudian klik north arrow. Ini adalah tombol untuk memilih berbagai bentuk arah mata angin yang sudah disediakan di ArcGIS. Kita bisa pilih sesuai keinginan, misalkan kita ambil yang ini, klik kemudian klik OK ya. Ini kita geser ke kanan kayak arahnya ya, seperti itu. Arah mata angin kita ambilkan di situ ya, kita atur besarnya dengan klik dan tahan, kemudian kita tarik ke atas atau ke bawah ya. Seperti itu misalkan ya. Pengaturan peta tentu akan sesuai dengan kebutuhan dan selera kita ya. Kemudian kita akan melakukan penambahan legenda dan catatan peta yang lain. Misal kita ingin menambahkan bahwa Kecamatan Bungkal ini adalah bagian dari Kabupaten Ponorogo, maka kita ingin menambahkan Ponorogo di sini ya. Ingin menambahkan peta Kabupaten Ponorogo yang di dalamnya menggambarkan lokasi Kecamatan Bungkal. Caranya adalah kita lakukan insert, kemudian klik data frame untuk menyiapkan sebuah lokasi pembuatan peta baru ya. Kita klik data frame, data frame-nya kita geser ke tempat yang kita inginkan ya. Ya, kita klik begini, kita geser ke sini seperti itu ya. Ini data frame yang menggambarkan bahwa Kecamatan Bungkal ini berada di Kabupaten Ponorogo. Tapi sebelum masuk ke data frame, pengisian peta data frame ini kita juga tambahkan item yang lain. Misalkan kita mau menambahkan legenda ya, legenda kita atau skala, menambahkan skala, kita bisa tambahkan skala di sini misalnya, atau kita bisa merubah dengan menampilkan atribut-atribut berupa garis lintang, garis bujur di peta ini. Caranya adalah ya, kita untuk melakukan pengaturan frame peta utama ini, kita klik kanan di sini, kemudian kita klik properties. Perhatikan tampilan dari data frame properties ini, ada grid di sebelah kanan bawah ini ya. Maka kita klik grid dan new gridnya. Nah, ini untuk melakukan pengaturan tampilan-tampilan dari apa yang ditampilkan di peta kita. Pertama saja kita klik next ya, kemudian graphical and label kita biarkan saja, kita klik next lagi. Mayor dan minor garisnya kita biarkan, kita klik next, kita klik next lagi ya, kemudian kita klik properties ya, kita aksesnya kita lewati, ini kita rubah menjadi satu ya, ini satu ya, show as grid
filenya, kita klik OK, apply ya. Seperti itu, maka peta kita sudah dilengkapi dengan grid-grid, garis lintang dan garis bujur ya. Skalanya kita rubah menjadi, selanjutnya kita buat, setelah label dan arah mata angin kita buat petanya. Kita buat peta Kabupaten Ponorogo yang menggambarkan lokasi dari Kecamatan Bungkal ini ya. Kita juga bisa tambahkan di sini skala misalkan ya. Untuk menambahkan skala kita klik insert, kemudian klik skill. Ada dua skill bar dan skill text. Bedanya adalah skill bar itu seperti ini ya, pilihannya adalah baris atau papan skala ya. Kita coba satu skill barnya, kita klik OK ya, seperti itu skill bar ya. Jadi kalau kita besarkan tampilannya ya, ini menggambarkan skala peta yang seperti ini ya. Kita juga bisa menampilkan skala dalam bentuk teks ya. Kita insert skala teks satu ini ya, kita bisa 1/85.475 skalanya. Kita rubah ini supaya angkanya ya, 85.000 saja ya. Perhatikan, maka angka skala ini juga ikut menyesuaikan. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Kita taruh misalkan di sini di atas frame untuk menempatkan Ponorogo ini ya. Kita kecilkan hurufnya ya, kita atur tampilan dengan menggeser-geser. Kemudian kita bisa tambahkan teks untuk tulisan skala, bisa masukkan dari menu ini ya, menu teks. Kita klik di sini, ketikkan teksnya skala B2 ya. Dan kita bisa atur ulang dengan double klik di skala ini ya. Nah, ini skala kita ganti dengan huruf besar saja. Oke. Kita bisa tarik-tarik ini skala untuk dibesarkan dan hurufnya menjadi misalkan 2 ya. Supaya imbang ini kita pilih dua-duanya, kemudian kita atur hurufnya bersama-sama kedua misalkan menghasilkan angka yang sama. Kita buat kotak yang ini ya, kita copy saja, Ctrl C kemudian Ctrl V dan kita geser ke bawah sini ya, seperti ini misalnya. Misalkan berikutnya tadi kita lanjutkan menambahkan peta Ponorogo ya. Sebelumnya kita buat dulu teks lagi di sini, Kabupaten Ponorogo ya. Misalkan kita klik toolbar drawing new text, kita ubah skala dulu menjadi 18, kita klik di sini dan ketik Kabupaten Ponorogo. Kita edit teksnya,
berisi Kecamatan Bungkal di dalam Kabupaten Ponorogo. Caranya adalah kita potong peta Kabupaten Ponorogo dulu ya. Kita potong Kabupaten Ponorogo, kita ambil dari data peta Indonesia tadi, kita masuk ke sini, kemudian kita tambah dulu peta Indonesianya ya. Ini Indonesia region shape ini kita masukkan ya, kita tambahkan, maka peta Indonesia sudah ditambahkan ke dalam frame ini. Kemudian kita tinggal potong. Cara memotongnya adalah sama dengan ketika kita akan memotong peta yang tadi Kecamatan Bungkal ini, yaitu dengan cara klik analisis tool ya, kemudian klik ekstrak, kemudian klik select, double klik, pilih sumber petanya adalah Indonesia region ya, kemudian kita rubah namanya ini menjadi Kabupaten Ponorogo, Ponorogo ya. Kemudian ekspresinya ini yang penting karena kita akan memotong kabupaten, yang tadi kita kecamatan sekarang kabupaten, maka double klik di kabupaten. Jangan lupa ikuti dengan tanda sama dengan ini, diklik ya, kemudian klik get unique value, double klik ya. Kita cari Ponorogo di sini ya, untuk memudahkan kita ketik saja di GoTo ini dengan Ponorogo seperti itu, maka akan tampil. Kita double klik ya. Setelah seperti ini kita tinggal klik OK saja, klik OK lagi, maka proses penyiapan peta Ponorogo akan selesai. Kita klik close ya. Di sini di dalam frame new data frame ini ada dua layer sekarang, Kabupaten Ponorogo dan Indonesia region. Tampilan masih di dalam Indonesia region, maka ini perlu kita remove dengan klik kanan kemudian klik remove ya. Setelah tampilan seperti ini kita tinggal klik tool extend, tombol tool extend ya, bagian atas dari tombol di sini, klik, maka peta Kabupaten Ponorogo ditampilkan ya. Ini adalah peta Kabupaten Ponorogo. Lalu bagaimana kita menampilkan peta Kecamatan Bungkal ini di dalam peta Kecamatan Ponorogo? Seperti tadi saya katakan bahwa sistem ArcGIS adalah sama dengan sistem-sistem pemodelan desain grafis yang lain menggunakan sistem layar bertumpuk, maka kita tambahkan saja peta ini ke dalam peta Ponorogo. Caranya adalah kita tambahkan peta kecamatan kita yang tadi sudah kita simpan dan kita buat ya. Ini peta kecamatan ya, kita add ya. Ini peta kecamatan ya, kita rubah warnanya agar berbeda dengan warna kabupaten yang lain, peta yang lain. Misalkan kita rubah menjadi kuning, klik OK, maka dia tampil seperti ini ya. Karena peta Kecamatan Bungkal ini cenderung berwarna merah, kita rubah saja warna ini menjadi merah ya. Kita klik, kemudian kita rubah warnanya menjadi warna merah, kemudian kita klik OK ya. Jadilah peta Kabupaten Ponorogo di mana Kecamatan Bungkal terlihat berwarna merah di sela-sela kecamatan yang lain. Baik, selanjutnya kita melakukan penambahan data lagi di peta berupa pembuat peta. Misalkan ya, di sini misalkan kita akan melambangkan instansi kita ya, membuat. Caranya adalah kita masukkan sebuah logo puskesmas di sini misalnya, dan nama puskesmasnya di sini ya, Puskesmas Bungkal, PDD Puskesmas Bungkal Kabupaten Ponorogo, seperti itu misalnya. Maka kita cari dulu sebuah logo puskesmas ya, puskesmas ini ya. Klik open.
Kalau semua sudah dimasukkan, kita tinggal sesuaikan ukuran dan tempatnya di sini ya. Seperti itu misalnya. Kita tambahkan kotak di sini. Nah, caranya adalah kita copy salah satu kotak yang ada ini. Kita klik kanan, copy, kemudian klik kanan di luar saja, paste. Kita tarik ke sini, kita ratakan dengan cara yang tadi, tekan tombol shift dan klik kanan, dan kita klik, kemudian klik kanan, align and distribute, align to bottom ya, karena di bawah. Kemudian klik kanan lagi, align distribute, align right ya, Ctrl Z ya. Kita bisa geser juga secara manual. Seperti ini. Tarik ke atas agak besar ya. Seperti itu. Kita tambahkan nama instansi di sini dengan mengetikkan teks, atau bisa juga mengcopy salah satu teks yang ada. Misalkan kita copy teks ini, ya, Ctrl C, Ctrl V di sini, tarik di sini, V lagi, kita ubah dengan double klik UPTD Puskesmas Lurah. Seperti itu misalnya. Play, oke. Sesuaikan pengaturan-pengaturannya. Geser-geser ini atau mengatur kebesaran besar kecil ukuran hurufnya. Jadilah peta kita dalam tampilan yang seperti ini, dengan judul peta, kemudian legend, arah mata angin, skala peta, lokasi ke peta kecamatan dibandingkan dengan di kabupatennya, kemudian ada juga nama instansi pembuatnya, misalnya seperti itu. Kita simpan dulu peta ini ya, supaya tidak hilang. Langkah berikutnya adalah kita sudah membuat peta capaian pilar ketiga STBM. Kita mau membuat capaian pilar yang lain dari STBM. Caranya adalah kita simpan dulu ini ya, file save as ya. Sebagai kita masukkan di latihan membuat peta STBM, peta STBM 1 bungkal. Nah, seperti itu, kita klik save ya. Kemudian kita mau rubah menjadi pilar kedua. Caranya adalah simbologi. Di sini pilar ketiga kita ubah menjadi pilar pertama misalnya ya. Pilar pertama capaiannya sudah 100% semua ya, maka warnanya kita rubah menjadi warna hijau semua ya. Warnanya menjadi warna hijau semua. Warnanya dengan cara klik di sini, kita rubah warnanya warna hijau bisa. Kemudian kita klik OK, play ya. Klik OK seperti ini ya. Nama petanya, legendnya kita rubah ya,
kita klik kanan, properties, nama petanya ini yang kita klik kanan, kemudian klik properties ya. Ini kita rubah labelnya menjadi bisa tercapai. Kita bisa tambahkan juga di sini misalkan menjadi 2 ya. Dengan labelnya kita rubah menjadi tercapai. Itu warnanya kita rubah menjadi warna hijau ya, ini kemudian oke, apply. Ini menggambarkan bahwa peta Kecamatan Bungkal semua desa-desanya sudah tercapai pilar pertamanya, pilar pertama dari STBM. Maka ini kita rubah judulnya menjadi pilar 1 STBM ya. Caranya adalah dengan cara double klik di teks tersebut, kita akan tampil, klik teksnya, rubah kata tidak dilebihkan menjadi 1, kita oke. Ya seperti ini. Kita juga harus menyesuaikan warna ini, karena di sini adalah hijau, kita rubah warna peta kecamatan ini juga menjadi hijau ya. Kita klik double klik di situ, kemudian klik di sini dan ubah warnanya menjadi hijau. Oke ya, maka jadilah peta kita simpan ulang menjadi peta pilar 2 ya. Kita simpan dulu, file save as ya. Tadi peta STBM 1 Bungkal kita menjadikan peta STBM pilar 2 Bungkal. Langkah terakhir ketika peta kita sudah jadi, layout sudah kita atur seperti ini, kita tinggal melakukan pencetakan file. Pencetakan file bisa dilakukan dengan mencetak peta ini ke dalam hard copy berupa kertas dengan langsung menekan tombol print ya. Kemudian kita tekan OK ya, seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan pencetakan berupa soft copy dengan cara melakukan ekspor data ya. Caranya adalah kita klik file, kemudian klik ekspor ya, maka akan tampil pilihan tempat penyimpanannya. Misalkan kita simpan di tempat yang sama, tipenya bisa kita atur ya sesuai dengan keperluan kita. Misalkan kita ingin membuat sebuah file gambar, maka kita simpan dengan nama dengan kode JPG. Kita nama misalkan peta STBM Bungkal JPG misalkan, save. Kita juga bisa mengekspor dalam bentuk lain, format lain ya. Ekspor ke dalam format JPG, kita ganti menjadi PNG misalnya, tipenya ini kita ganti ya. Kemudian kita save ya. Kita lihat hasil eksportan kita ya, ini peta membuat jadi. Kemudian gambar kita tadi peta ini, kalau kita buka dia berupa dalam bentuk file gambar seperti ini. Maka file-file tadi sudah bisa kita gunakan di dokumen-dokumen tipe lain, misalkan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Kita coba untuk sisipkan peta kita ke dalam Microsoft Excel seperti
seperti ini ya. Cara penyisipannya sama seperti ketika kita akan menyisipkan sebuah gambar ya. Klik insert, kemudian klik pictures from this device, arahkan di tempat dokumen kita di latihan membuat peta ya. Ini kita sisipkan yang tipe JPG misalnya ya, seperti itu. Ini berupa sebuah file gambar yang sudah jadi ya. Sebagai contoh kita sisipkan yang tipe PNG, ini kita sisipkan. Demikian saya rasa tutorial membuat peta status SPBM Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Semoga bermanfaat.